Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang telah Tuhan limpahkan sehingga kita berkumpul dalam Google Meet ini dengan keadaan sehat pada pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Dr. Nahriana, MPD, serta teman-teman kelas PKK 01. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, saya atas nama Nilam Cahaya Sasmita selaku moderator sekaligus pemateri. Yang kedua, Saudari Andi Faratufaila selaku pemateri, dan yang ketiga ada Saudari Kikma Wardani sebagai pemateri. Adapun poin pertama dan kedua akan dipaparkan oleh Saudari Andi Faratufaila. Poin 3 dan 4 akan dipaparkan oleh saya sendiri. Sedangkan poin 5, 6, dan 7 akan dipaparkan oleh Saudari Kikma Wardani. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan Saudari Andi Faratufaila untuk memaparkan materinya. Pertama, pengertian pendidikan, pelatihan, dan kompetensi. Pendidikan adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pelatihan merupakan upaya pembelajaran yang diselenggarakan oleh organisasi baik pemerintah, lembaga swadaya, masyarakat, atau perusahaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan mencapai tujuan organisasi. Kompetensi adalah kombinasi pengetahuan, knowledge, keterampilan, skill, dan sikap, attitude yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu bidang tertentu, di mana hal ini akan tercermin dalam konteks pekerjaan yang dipengaruhi oleh budaya, organisasi, dan lingkungan kinerja. Yang kedua, pengertian pendidikan berbasis kompetensi. Pendidikan berbasis kompetensi adalah pendidikan yang menekankan pada kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu jenjang pendidikan. Kompetensi lulusan suatu jenjang pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, mencakup komponen pengetahuan, keterampilan, kecakapan, kemandirian, kreativitas, kesehatan, akhlak, ketakwaan, dan kewarganegaraan. Baik, selanjutnya pengertian pelatihan berbasis kompetensi. Pelatihan berbasis kompetensi atau PBK merupakan pelatihan kinerja yang diarahkan secara spesifik dengan hasil atau outcome atau kemampuan pesertanya yang disesuaikan kepada kinerja yang ada. Selanjutnya, diklat berbasis kompetensi. Pendidikan dan pelatihan diklat adalah suatu program yang dirancang untuk dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan pemahaman pekerja atau pegawai terhadap keseluruhan lingkungan kerjanya. Diklat mencakup dua aspek, yaitu pendidikan dan pelatihan yang masing-masing memiliki makna berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kompetensi seseorang dalam melakukan pekerjaannya. 5. Pembentukan kompetensi. Kompetensi adalah suatu hal yang dikaitkan dengan kemampuan, pengetahuan, wawasan, dan sikap yang dijadikan suatu pedoman dalam melakukan tanggung jawab pekerjaan yang dikerjakan oleh pegawai dalam suatu perusahaan dalam bekerja. Hutapea dan Toha tahun 2008 mengungkapkan bahwa terdapat 5 komponen utama pembentuk kompetensi dan secara rinci terdapat 5 aspek atau dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap individu. 6. Klasifikasi kompetensi. Kompetensi dapat diklasifikasikan dalam 2 jenis. Pertama, kompetensi profesional, yaitu kompetensi yang berhubungan dengan peran yang kita pilih. Kedua adalah kompetensi umum, yaitu kompetensi yang harus kita miliki sebagai seorang manusia. Manfaat diklat kompetensi. Atmo Diwiro tahun 2002 halaman 43 mengemukakan 2 segi tentang manfaat pendidikan dan pelatihan.
yaitu A. Dari segi individu. Untuk individu, pendidikan dan pelatihan apapun bentuknya akan mempunyai manfaat. 1. Menambah wawasan, pengetahuan tentang perkembangan organisasi baik secara internal maupun eksternal. 2. Menambah wawasan tentang perkembangan lingkungan yang sangat mempengaruhi kehidupan organisasi. 3. Menambah pengetahuan di bidang tugasnya. B. Bagi organisasi. Bagi organisasi, manfaat diklat lebih terbatas dibanding dengan individu. 1. Penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. 2. Merupakan landasan untuk pengembangan selanjutnya. 3. Meningkatkan kemampuan berproduksi. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.